seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau yang mewakili serta para pihak terkait atau kuasanya. Ya, demikian putusan telah dibacakan, dan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai, paling lambat 3 hari setelah itu. Dengan demikian sidang ditutup. Dari permohonan yang diajukan para pemohon. Karena menurut para pemohon, pada tanggal 24 April 2023 sudah dimulai pendaftaran anggota DPR dan DPRD, perwakilan rakyat daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota saat ini sedang dalam kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang telah dimulai dari tanggal 15 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2023. Dan ada atau tidak adanya permohonan provisi dari para pemohon, Mahkamah telah dengan sendirinya menjatuhkan putusan terhadap permohonan akuo sebelum selesainya tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, permohonan provisi para pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017, para pemohon mengembar DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota berada pada kolom yang disediakan pada pasal 386 ayat 2 huruf B Undang-Undang, pasal 420 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Surat suara pada pasal 422 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama. Dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah, DPR secara kelembagaan dapat diminta oleh Mahkamah untuk memberi keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Mahkamah, sehingga sudah sepantasnya tidak ada perbedaan pandangan. Pada tahun 1999 hingga 2002 sebagai berikut. Bahwa sebagai hukum dasar pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia UUD 1945 sama sekali tidak memuat istilah pemilihan umum dalam pengisian anggota legislatif maupun untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, ketika mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri negara telah merancang Indonesia menjadi sebuah republik yang mendasarkan pada daulat rakyat, yaitu berupa keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan. Misalnya, saat pembahasan dasar Indonesia Merdeka di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945,
Salah seorang pendiri negara, Muhammad Yamin, mengemukakan kemerdekaan ditujukan untuk kemanusiaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Alinea kedua, pembukaan UUD 1945 menyatakan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berlaut, adil, dan makmur. Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bahkan ketika UUD 1945 dilakukan serangkaian perubahan tahun 1999 sampai tahun 2002, posisi NKRI semakin diperkuat dan dijadikan sebagai norma atau pasal dalam UUD 1945 yang tidak bisa diubah. Bahwa partai politik dikonstruksikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 2 2008. Dalam konteks ini, partai politik memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka, telah mendistorsi peran partai politik. Dalil tersebut hendak menegaskan, sejak penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 sampai 2019, partai politik seperti kehilangan peran sentralnya dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut Mahkamah, sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD dalam batas penalaran yang wajar, dalil demikian adalah suatu yang berlebihan. Karena sampai sejauh ini, partai politik masih tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon, termasuk penentuan nomor urut calon anggota legislatif. Pasal 1945 tidak lagi memiliki penjelasan makna yang terkandung dalam pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 harus dilacak dalam risalah pembahasan sebagai original intent. Sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam sub 3.29.3 di atas, seluruhnya pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Tidak dihadiri oleh Wahiduddin Adams dengan dibantu oleh Sukri Asy'ari sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Ya, demikian putusan telah dibacakan, dan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai, paling lambat 3 hari setelah itu. Dengan demikian sidang ditutup.